Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir pada siang hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan salam sehat selalu. Oke, di sini kami warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memperkenalkan narasumber kita. Ada Ibu Lydia Ardian dari SMP 3 Lubuk Pakam dan Ibu Rahmadona dari SD tadi lupa saya. 165732 Tebing Tinggi. Ya, maaf Bu. Dan Ibu Yunike Hana Apriani dari SMK. Dan tidak panjang lebar, kita awali saja. Saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Lucia. Kita persilahkan. Nanya digini kan. Oh, no, mau buat hadir dok. Opinanisinya. Oke, terima kasih Ibu host kami yang telah memperkenalkan para narasumber dahsyat kita hari ini. Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan portal rumah belajar. Bagaimana sih cara memanfaatkan portal rumah belajar untuk pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan saat ini? Sejauh mana itu sangat bermanfaat bagi anak-anak? Nanti akan kita dengarkan pemaparan dari narasumber kita yang sudah hot sekali ini ya. Sudah dengan persiapan yang matang sekali. Nah, tanpa berpanjang lebar, kita berikan kesempatan kepada Ibu narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Dia Arwan dari SMP di Lubuk Pakam. Buat Ibu, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Silakan ya. Ibu. Terima kasih kepada Ibu Lucia. Bentar, saya share screen ya. Oke, Ibu. Oke, sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, terima kasih. Tinggal digeser-geser loh ini kan ada titik-titiknya. Saya minta tolong bantuan dari ibu-ibu co-host supaya mengamankan mic peserta. Dan para peserta saya minta kerjasamanya untuk meng-unmute dulu, kecuali nanti saat diskusi dan tanya jawab. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Kembali hadir bersama kami para sahabat rumah belajar dari Sumut dan kolaborasi juga dari Jogja. Hari ini kami akan membahas tentang pemanfaatan portal rumah belajar. Nah, dalam sesi saya nggak banyak menjelaskan. Saya akan menjelaskan tentang apa sih rumah belajar ini. Nah, portal rumah belajar ini bisa diakses melalui belajar.kemdikbud.go.id. Di dalamnya banyak fasilitas yang bisa mendukung tidak hanya pembelajaran bagi siswa, tapi juga bagi kita para guru, dan juga bagi masyarakat umum seperti orang tua. Nah ya, jadi banyak materi di sini yang bisa didapatkan untuk dipelajari, apalagi dalam PJJ ini. Dan sangat-sangat mendukung untuk pembelajaran di masa era industri 4.0. Nah, mulai dari PAUD, SD, SMA, SMP, dan sederajat bisa mengakses rumah belajar ini, dan di dalamnya sudah hampir lengkap ya, semua materi pembelajaran ada di situ. Nah, buat kita, para guru sendiri, untuk bergabung atau untuk sampai ke seperti kami menjadi sahabat rumah belajar, itu silahkan mengikuti pembatik pembelajaran berbasis TIK dimulai dari level 1, yaitu tahap literasi TIK, teknologi informasi, lalu berlanjut di level 2 menjadi implementasi. Di implementasi ini kita sudah mulai mencoba membuat bagaimana pembelajaran menyusunnya. Lalu di tahap ketiga kita sudah kreasi. Nah ya, jadi sudah membuat
video-video pembelajaran seperti apa, dilatih di situ. Dan di tahap 4 ini kami sampai di level berbagi. Nah, untuk itu ini salah satu cara kami berbagi kepada Bapak Ibu semua. Semoga nantinya bermanfaat dan bisa benar-benar berbagi menjadi sesuatu yang bisa dibagikan lagi oleh Bapak Ibu nanti ke teman-teman yang lain atau ke siswanya. Nah, apa sih yang ada di dalam rumah belajar? Fitur-fiturnya apa saja? Nah, ada fitur utama dan ada fitur pendukung. Fitur utamanya ada 4, di sini ada sumber belajar, ada kelas digital, ada laboratorium maya, dan ada bank soal. Masing-masing ini bisa diakses. Dan semua yang di dalam rumah belajar ini, portal rumah belajar ini diakses gratis. Jadi jangan takut kemakan kuota, kemakan pulsa. Gratis ya, apalagi dengan kuota yang diberikan oleh kementerian. Nah, fitur pendukungnya ada beberapa juga, ada peta budaya, ada BSE, ada wahana jelajah angkasa, dan juga ada karya bahasa dan sastra. Nah, untuk data per tanggal 14 Juni 2020, untuk bank soal ini sudah hampir 8,5 juta pengunjung. Nah, sementara untuk kelas digital sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 6 juta pengunjung, dan sumber belajar, tapi masih sedikit ya, sumber belajar ini masih kurang tenar dibandingkan bank soal dan kelas digital, masih 2.000-an pengunjung. Nah, untuk pemaparan masing-masing fitur ini selanjutnya saya teruskan kepada teman saya, Ibu Yunika Hana. Nah, kepada Ibu Yunika Hana, silakan Ibu. Terima kasih Bu Lydia. Kita ke fitur rumah belajar. Salah satu fitur rumah belajar yaitu sumber belajar. Fitur ini menyajikan materi yang sangat bagus bagi siswa, guru berdasarkan kurikulum yang ada. Jadi di fitur sumber belajar ini, kita siswa ataupun guru bisa mendapatkan materi yang sangat bagus yang dibuat oleh para guru-guru profesional yang ada di Indonesia. Kita bisa mengunggahnya, kita bisa mengunduh dan mengunggahnya, kemudian bisa membagikannya kepada siswa-siswi kita, di mana di dalam PJJ ini pembelajaran jarak jauh, kita bisa mencari sumber belajar, video pembelajaran yang sangat bagus di sumber belajar ini. Misalnya kita mau mencari pelajaran Bahasa Indonesia SMA, kita cari di sumber belajar, kita bisa download, kemudian bisa kita bagikan kepada siswa-siswi kita. Selain itu yang lebih menariknya, kita bisa memasukkan video pembelajaran kita ke dalam dan bisa digunakan oleh semua orang yang menggunakan portal rumah belajar. Kemudian fitur yang kedua, selanjutnya, slide berikutnya Bu. Iya, sedang di. Oke. Fitur yang kedua, ini dia contoh video pembelajaran. Di dalam sumber belajar ini banyak terdapat video-video pembelajaran ataupun multimedia interaktif yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita, apalagi terutama di masa pandemi COVID ini, kita bisa gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Kita bisa bagikan ke grup-grup yang ada di pembelajaran kita di sekolah. Jadi di sumber belajar ini ada materi untuk PAUD ataupun SD, ada SMP, ada SMA ataupun SMK, dan ada SLB. Semua fitur-fiturnya sangat bagus dan sangat menarik karena video pembelajaran yang dibuat ataupun multimedia interaktif itu sesuai dengan kebutuhan siswa zaman sekarang ataupun kekinian. Jadi sangat menarik dan tidak membosankan. Next, Bu. Sebentar lagi. Oke. Kelas digital. Nah, kelas digital ini ataupun kelas maya sangat baik dan sangat bagus digunakan pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, kelas digital ini sebuah sekolah kita itu ada di dunia maya itu sendiri, di dalam satu portal, yaitu portal rumah belajar. Kelas digital itu adalah aplikasi pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan kita guru membuat kelas daringnya masing-masing untuk mendukung pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang dilengkapi dengan fasilitas kolaborasi dan komunikasi.
Nih dia ya. Bank soal. Bank soal. Bank soal ini paling banyak digunakan oleh siswa-siswi kita di mana saja ataupun guru. Karena di bank soal ini semua siswa bisa memperoleh soal yang dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Guru juga bisa membuat soal di sini, bisa membuat kuis ataupun ujian-ujian yang diperuntukkan bagi siswa kita ataupun bagi umum ataupun siswa-siswa yang ada di luar sana. Jadi kalau kita guru membuat soal ataupun kuis di bank soal ini, selain untuk siswa kita dapat juga digunakan oleh siswa-siswa lain sehingga sangat bermanfaat. Dan kita pun bisa menganjurkan kepada murid siswa kita ataupun anak-anak kita di rumah supaya berlatih mengerjakan bank-bank soal yang ada di dalam portal rumah belajar. Dan itu sangat bagus menyiapkan siswa kita menghadapi ujian ataupun mempersiapkan diri siswa-siswi kita nanti menghadapi ujian UN ataupun UAS, ujian semester, semuanya soal ada di sini dan sangat lengkap mulai dari SD, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, SMA, SMK bahkan ada, dan SLB juga banyak soal-soal yang ada di dalamnya. Next, Bu. Nih, fitur laboratorium maya. Apalagi kalau di pandemi COVID-19 ini kita kan tidak bisa masuk ke laboratorium di sekolah kita untuk melakukan pencobaan di dalam lab kita. Kita susah untuk ketemu. Nah, di sini menarik sekali karena siswa-siswi kita ataupun kita sendiri bisa menggunakan laboratorium maya untuk mendalami pemahaman terkait pencobaan ataupun eksperimen sains yang bisa dilakukan di laboratorium fisik. Misalnya pelajaran kimia, listrik, semuanya bisa kita lihat dan bisa kita lakukan eksperimen di laboratorium maya ini. Next, Bu. Buku sekolah, elektronik, dan peta budaya. Sekarang kan literasi sangat dibutuhkan dan salah satu untuk mendukung literasi itu di portal rumah belajar itu sendiri ada buku sekolah elektronik dan peta budaya. Buku sekolah elektronik itu sendiri bisa diakses siswa. Dia berisi buku-buku kurikulum dan dapat diunduh maupun dibaca oleh siswa-siswi kita. Yang paling menarik juga di rumah belajar ini, siswa-siswi dapat mempelajari semua tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat adat suku Jawa bagaimana, adat Batak bagaimana, adat Kalimantan bagaimana, Sulawesi, Papua, semua bisa dilihat siswa-siswi kita sehingga kita semakin mencintai keragaman yang ada di Indonesia. Karena keragaman itu sangat indah dengan karakter dan kultur budaya bahasa yang sangat bagus, yang memiliki ciri khas sendiri, bisa dipelajari oleh siswa kita yang ada di portal rumah belajar ini. Lanjut, Bu. Next, Bu. Fitur yang sangat bagus menurut saya adalah wahana jelajah angkasa. Saya pernah buka fitur ini. Fitur ini bisa melihat bagaimana keadaan ruang angkasa dengan visualisasi 3 dimensi. Jadi siswa itu sendiri bisa melihat objek luar angkasa seperti planet, bintang, galaksi, dan lain-lain. Jadi seakan-akan kita itu ataupun siswa itu berada di luar angkasa dan dia bisa melihat bagaimana sih sebenarnya keadaan di luar angkasa itu sendiri. Next, Bu. Fitur yang sangat cocok buat untuk kita para guru yaitu fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan ataupun PKB. Di rumah belajar ini ada fitur yang diperuntukkan bagi kita para guru untuk mengembangkan diri, mengembangkan keprofesian kita. Disinilah kita juga bisa mengikuti pembatik. Di fitur ini kita bisa mengenal ataupun mengikuti pembatik dari level 1, level 2, level 3, dan level 4, dan seterusnya. Selain
pengembangan keprofesian berkelanjutan seperti pembatik, banyak pelatihan-pelatihan yang sangat bagus. Setiap minggu saya lihat selama pandemi COVID-19 ini ada saja selalu pelatihan yang dilakukan di fitur rumah belajar yaitu VKB ini, dan disediakan sertifikat kepada guru-guru yang melakukan PKB di sini, dan materi-materinya sangat menarik, inovasi-inovasi yang bagus yang bisa kita gunakan dan membantu kita di dalam memberikan pelajaran kepada siswa-siswi kita. Nah, itulah dia fitur-fitur rumah belajar, dan masih banyak lagi fitur-fitur pendukungnya dan pelengkapnya, dan nanti dijelaskan oleh rekan saya Ibu Ramadona Sugiyati. Terima kasih Ibu Yunike yang telah memaparkan fitur-fitur ada pada portal rumah belajar. Ini masih fitur utamanya ya Bu ya, dan sangat menarik sekali. Semuanya menarik, sangat menariknya, jadinya semua dikatakan sangat menarik. Nah, jadi dengan demikian, supaya lebih lengkap lagi apa saja fitur-fitur yang lain pada portal rumah belajar, kita sediakan waktu untuk Ibu kita sebagai narasumber hari ini, Ibu Maradona Sugiyati, untuk memaparkan tentang fitur pendukung lainnya dari portal rumah belajar. Buat Ibu Maradona, kami silahkan. Bu Lucia, bukan Ibu Maradona loh, Ibu Rahmadona. Nanti kalau Maradona jadi marah-marah. Ini Ibu Rahmadona, jadi ramah dia, ramah. Rahmah. Iya, makasih Bu Lucia. Karena udah siang ya Bu Lucia ya, agak ngantuk ya kan. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi saya melanjutkan dari teman saya tadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya bagaimana itu fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Kalau mau bertanya Bapak Ibu bisa kirim ke kolom chat ya Bapak dan Ibu ya. Silahkan dikirim ke kolom chat. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi rumah belajar itu sangat banyak manfaatnya ya. Dia memiliki ada 4 fitur pokok. Jadi 4 fitur pokok itu sangat mendukung dalam pembelajaran, apalagi sekarang masa pandemik ya. Ada juga sekarang yang baru namanya EduGain. Yang pertama yaitu sumber belajar. Lalu laboratorium maya dan bank soal serta kelas digital. Tadi sudah diterangkan dan dijelaskan oleh Ibu Yunike. Di kelas digital kita juga bisa membuat kelas mayanya. Lalu ada buku elektronik sekolah. Bu Lydia, ini share screen-nya. Betul. Kayaknya sudah ada yang nanya itu kayaknya. Bisa saya share screen sendiri aja? Oh, udah, oke, terima kasih. Nah, kita lanjut aja langsung ya Bapak Ibu ya. Biar lebih. Seperti ini jika kita masuk melalui Google Chrome. Bapak dan Ibu. Tadi alhamdulillah saya sudah sosialisasi ke orang tua siswa. Ada beberapa orang yang datang karena kami di sini pun kan pembelajaran daring, tidak boleh bertatap muka langsung. Kita ketik saja di Google belajar.kemdikbud.id.
Izin, Ya. nah, ini share screen-nya masih yang WA ini sepertinya Ibu. Oh ya, tunggu live dulu Salah nih, ya. salah nih. Udah. Belum Ibu. Ya. Belum ya, Bu ya? Sudah Ibu, sudah. Udah ya? Udah. Oke. Yang diketik belajar.kemdikbud.go.id. Ini kita lihat dulu. Masih loading. Nampil, Bu? Bapak Ibu nampil? Tampil Ibu. Oke. Jadi di sini kan ada login. Nah, ini ada juga fitur EduGame-nya ya. EduGame ini seperti dia permainan tapi untuk pendidikan. Jadi anak bisa enjoy dalam pembelajaran. Ini kalau kita mau login, ini misalnya kalau belum buat akun, klik aja buat akun seperti itu. Apakah sebagai guru umum ataupun sebagai murid, terserah Bapak dan Ibu kalau mau mendaftarkan anak-anaknya buat sebagai murid. Diklik sebagai murid. Ini diisi Bapak dan Ibu ya. NISN-nya ini semua diisi, lalu klik daftar. Rumah belajar ini sangat simpel. Gampang, tanpa kita memang kuasai IT pun kita bisa unduh dari Play Store. Unduh dari Play Store, klik rumah belajar. Ini kita isi semua datanya, lalu daftar seperti itu. Jika ingin mendaftarkan siswa. Jika sebagai guru, diklik sebagai guru Bapak Ibu. Lalu ada lagi fitur yang untuk guru. Apa itu? Namanya simpatik. Ini dia yang untuk Bapak dan Ibu guru. Jika ingin naik pangkat, bingung kan cari sertifikat. Ini sertifikatnya tingkat nasional. Bagaimana caranya? Kita daftar dulu juga. Daftar. Klik daftar. Bapak dan Ibu sebagai apa di situ? Apakah guru, apakah non guru? Boleh ya. Kalau guru, klik guru. Nah, ini misalnya informasi akun saya sudah ada. Seperti itu ya. Kalau masuk, klik masuk Bapak Ibu. Kalau sudah isi semuanya seperti ini. Kira-kira gampang apa susah ya Bapak Ibu ya? Boleh diisi di kolom chat jika ada pertanyaan. Ini contoh saya masuk ke akun saya ya Bapak Ibu ya. Ini saya masuk ke akun saya. Alhamdulillah saya sudah dapat 6 sertifikat dari sini. Sertifikat tingkat nasional. Dari sinilah saya awalnya belajar mengenai pembatik. Jadi di sini ada pelatihan. Kalau sudah pelatihan sudah diterima, dikonfirmasi dia seperti itu. Nih. Tetapi jika mau buat pelatihan, nyari-nyari pelatihan baru, ini klik pelatihan baru seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Sertifikat, ini dia sertifikat. Klik sertifikat, kita bisa unduh. Ini sertifikat saya, alhamdulillah sudah dapat 6 sertifikat tingkat nasional. Bapak dan Ibu yang hadir hari ini pada webinar kolaborasi SRB, kami juga berharap Bapak dan Ibu ikutilah portal Rumah Belajar, diunduh di Play Store kalau ada HP-nya. Lalu YouTube dari Rumah Belajar adalah Rumah Belajar Kemdikbud. Ini dia.
Kalau Bapak Ibu bingung cara-caranya, juga lengkap di situ video-videonya, ada juga live streaming mengenai pembelajaran. Ini dia rumah belajar. Ini dia Bapak dan Ibu. Biasanya kalau di YouTube langsung lihat playlist, enak nyarinya kan? Seperti itu aja, lihat playlistnya. Misalnya Bapak dan Ibu mau cari tentang apa di situ? Tutorial pembatik, ini dia tutorial pembatik. Semua ada di situ tutorial pembatik. Tutorial kelas maya, ini dia tutorial kelas maya. Jika masih bingung membuka kelas maya, ini tutorial kelas maya juga ada. Oke Bapak dan Ibu, silakan isi di kolom chat dan nanti Ibu Lucia akan membacakan pertanyaan Bapak dan Ibu. Ini Poppy. Iya, Poppy ya Bu, Poppy. Izin Bu, tadi ada 3 orang tadi yang bertanya Bu. Iya ya. Nah, Ibu Poppy, Ibu Indriani, sama Ibu Libertina tadi tuh. Iya. Boleh Ya. pakai speaker Iya, buka aja Bu speakernya. lain juga ya. Kalau mau bertanya langsung live silakan. Boleh, boleh. Ada tadi 3 orang yang mau bertanya langsung dari 3 orang. Ya. Halo. Bu RI. Boleh, boleh. Oke, Ibu Indriani itu sudah angkat tangan. Oke, silahkan. Siapa ini? Ibu Poppy. Ibu Poppy. Ayo dibuka mikrofonnya Ibu Poppy. Atau co-host atau host bisa langsung membuka mikrofonnya langsung. Biar kita dengar suara Ibu ini. Selamat siang, Bu. Selamat siang Ibu Poppy. Bu. Selamat siang Ibu Poppy. Siang Bu Ya. Poppy. Masih kurang Yang jelas mau saya suaranya tanya, Bu. Bu. Ah. Saya sudah pernah mendaftar untuk ruang belajar, tapi nggak masuk-masuk, Bu. Ruang belajar apa rumah belajar Ibu? Rumah belajar, Oh, rumah belajar. Ah. Oke, jadi pertanyaan Ibu mendaftar sebagai guru Nggak atau masuk-masuk sebagai itu kendalanya siswa? Gimana Bu Poppy? Sebagai guru. Maksudnya nggak masuk-masuk cemana Bu? Nggak ngerti caranya Latihannya gitu? masukkan. Oke, kendalanya ya Bu ya. Oh. Kendalanya Ibu langkah-langkah masukinnya nggak tahu gitu maksudnya. Iya, Bu. Yang pertama sekali disiapkan NUPTK Bu kalau mau daftar menjadi sebagai guru. Benar demikian ya Bu Rahmadona ya? ya, nah, Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Makasih Iya ya, Bu, Ibu, ya. NUPTK yang harus disiapkan yang pertama sekali. Oh, iya, Bu. Makasih Siapkan ya, Bu. dulu. Iya. terima kasih Bu Poppy. Ibu Indriani sepertinya teman saya itu Bu. Mau bertanya apa Ibu Indriani? Coba videonya ke tempat Ibu Indriani dulu. Bu Lisia. Saya tidak Oh Bu, host. Bu Lydia ya? Ibu Lydia atau Ibu apa? Ini juga Pak Liberty, Ibu ya, Ibu Libertina Gea. Gea, Libertina Gea. Bu, di
Ibu Libertina Langsung Gea. aja, Bu. Di unmute masing-masing boleh. Oke, mungkin ibu yang mau bertanya tadi masih dalam proses. Ini saya lihat di kolom chat ada dari ini ibu atau bapak ya, tapi namanya Endang SPD. Kalau nggak ikut registrasi nggak apa-apa kan pertanyaannya. Ini sepertinya lebih baik ya, lebih baik kalau registrasi. Jadi Sudah saya kalau registrasikan, jadi bisa masuk di daftar seperti itu. Jadi di flyer yang sudah disebar, di situ ada link registrasi. Jadi nggak masalah sih, masih bisa diregistrasi ya Ibu Rahmadona ya. Rahmadona. Ya. Biar ini masuk daftar seperti itu. Jadi lebih enak kan daripada nanti kita cuma ngumpet-ngumpet aja. Jadi untuk Ibu Endang atau Bapak Endang ini, saya mohon Kalau maaf. tidak registrasi, nanti kita kalau mau ikut pelatihan tidak bisa, Bapak. Nah, iya benar sekali. Kalau kita sudah registrasi kan kita udah login. Setelah login di situ baru kita bisa pilih-pilih pelatihan karena pelatihannya selalu ada itu di setiap daerah. Kemarin pernah juga saya ikut pelatihan dari Jakarta. Ada yang pelatihan dari Bali, macam-macam pelatihannya. Oke, jadi harus isi registrasi ya Bu ya? Memang kalau nggak registrasi nggak apa-apa, cuma bapaknya nggak bisa ikut pelatihannya gitu. Hanya bisa menggunakan sumber belajar, edugame atau bank soalnya banyak ya, BSE, buku-buku sekolah elektroniknya juga banyak. Bu Rahmadona. Iya. Nah itu ada yang bertanya, mohon cara mendaftar rumah belajar tadi ditanyakan kembali, mungkin kurang paham tadi mungkin. Oh gitu ya, oke lah. Share screen lagi ya Bu Lydia ya. Mungkin tadi kurang paham ya. Iya, oke. Cara mendaftar rumah belajar tadi mungkin kurang paham dia kan. Boleh dicatat Bapak dan Ibu langkah-langkahnya. Yang paling awal kita ketik saja di Chrome ya. simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Ya, ini dia linknya Bapak dan Ibu nih, simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Lalu di enter seperti itu ya. Tunggu saya keluar dulu ya. Seperti ini kan. Nah, tadi saya masuk karena ada namanya terus ada bintang-bintang, itu tandanya saya sudah masuk ke akun. Di sini Bapak Ibu kan ada beranda. Halo ya? Belum nampil? Sudah Ibu, sudah. Oh, sudah. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Iya Ibu, silakan. Di sini ada ini. Apa itu pembatik? Pembatik kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK. TIK itu kan teknologi informasi dan komunikasi. Merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO loh, standar UNESCO dia. Kompetensi TIK ini terdiri dari 4 level, yaitu level literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi, 4I leveling. Jadi kami sebagai SRB, Sahabat Rumah Belajar, sudah sampai ke level 4 yaitu berbagi. Ini dia tadi saya katakan ini beranda ya Bapak Ibu ya. Ini beranda. Ini dia berandanya. Di sini ada panduan pemanfaatan rumah belajar untuk belajar dari rumah atau BDR dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Jadi di sini ada panduannya juga. Ini tentang pembatik ya Bapak Ibu ya. Kalau saya memang orangnya suka kutak-katik. Di sini pun
pengumuman kami udah online langsung Bapak dan Ibu. Di sini ada pengumuman siapa yang peserta pembatik level 4 dari tingkat Sumatera Utara, 30. Setiap provinsi ada 30 orang. Ini pelatihannya. Nih. Karena kita belum login Bapak dan Ibu, jadi kita masih harus disuruh login lagi kalau kita pilih seperti ini. Suruh registrasi. Nah, ini kan banyak dia webinar nih kan, Pustekom nih. Ini pelatihan semua Pak, Bapak dan Ibu. Ini mengenai pembatik 2020. Ini videonya pun ada lengkap, kalau diklik dia akan tampil videonya. Kita coba ya. Halo Bapak Ibu guru dan pendidik di seluruh Indonesia. Saat ini Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang membuka program Pembatik. Apa sih program Pembatik itu? Pembatik adalah singkatan dari Pembelajaran Berbasis TIK. Merupakan sebuah program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Nah, standar kompetensi TIK guru meliputi 4 level, yaitu level 1 literasi TIK, level 2 implementasi TIK, level 3 kreasi TIK, dan level 4 berbagi TIK. Siapa saja yang bisa mengikuti program Pembatik? Yang pertama adalah guru pegawai negeri sipil untuk semua jenjang pendidikan yang ditunjukkan dengan SKPNS yang bersangkutan. Yang kedua adalah guru honorer pada lembaga pendidikan, baik pemerintah maupun swasta untuk semua jenjang pendidikan yang ditunjukkan oleh surat keputusan pimpinan yang bersangkutan. Minimal satu bidang studi di sekolah. Oke. Tersendat apa termental keluar Bu Rahmaduna? Jaringannya. Halo Bu Dona. Oke, Bu Yang Lydia. dicekkan itu jaringan. iya, saya teruskan saja ya. Bu Lydia, Bu Saya Lydia. teruskan saja. Ya, Bisa saya teruskan ya Ibu. Bisa saya bantu share screen Oh, kan boleh. Silakan. cara mendaftar rumah Silakan. belajar? Silakan, Tadi kan boleh. ada yang bertanya, saya lihat cara mendaftar ke rumah belajar. Tadi itu kan cara Silakan. mendaftar ikut pembatik ya Bu ya. Oke, ya. Jadi kita Silakan. tunjukkan ya Bapak Ibu cara mendaftar ke rumah belajar. Izin share screen-nya Bu. Ya, silakan Bu. Oke. Silahkan Bu Yunike.
Halo Bapak dan Ibu. Sedang Terlempar tadi, terlempar. Inilah memang nggak kalau apa-apa Bu Dona, sedang di backup. apa ya, Ibu webinar. Lucia pun juga Ya. terlempar nih Bu Lucia. Ya, sedang di Ibu backup Lucia oleh juga Bu terlempar Yunika. ini, baru ngechat dia nih. Iya, terlempar juga. Sedang di backup dengan Bu Yunika, Bu Dona. Oh ya, alhamdulillah. Ya, Di sini mati hidup lampunya. kendala paket gitu ya. Kalau internet listrik mati, internet ngadat. Iya. WiFi, mama pakai WiFi sekolah ini pakai hotspot apalah HP. Ya. Tadi pakai WiFi sekolah langsung mati dia. Nah, Nggak dengar boleh suara Bu Yunika. Bu Yunika boleh sambil ngomong Bu Yunika dijelaskan. Iya, Bu. NUPTK dimasukkan, tulis nama depan, nama belakang. Ya, silakan Bu. Kita masukkan email kita ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh emailnya. Buat Sandi. Kata Sandi. Kita klik ya, I'm not robot. Ini dia Bu, tampilannya. Tampilan sumber belajar ya Bu. Banyak konten yang menarik, video-video pembelajaran yang sangat bagus. Ya. Oke, Bapak Ibu silahkan sambilan untuk bertanya. Untuk bertanya langsung silahkan gunakan fitur raise hand. Untuk bertanya juga disediakan kolom chat ya untuk bertanya silahkan. Izin Bu, sepertinya ada yang bertanya itu Bapak Nyamik. Ya, Pak silahkan Pak Nyamik. Nyamik Kayaknya langsung di nanya unmute. itu. Nah, ini rekan saya nih dari Iya. Yogyakarta ini. Oh iya, Iya. iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam. pagi. Oke. Semangat Pak. Ya, senang sekali bisa ketemu dengan kawan-kawan yang luar biasa ini. Tadi saya juga sudah mengikuti dari awal terkait dengan itu ya pendaftaran itu. Insya Allah, alhamdulillah saya sudah sudah daftar, bahkan sudah sampai ke kemarin tuh level 2 untuk pembatik. Nah, ini tadi saya nyoba buka-buka untuk level 3-nya itu kayaknya sudah tertutup ya ini. Iya, udah Pak. Terakhir kayak level 3 itu di gelombang berapa ini? 17 atau berapa ini? Ya, level 3 gelombang 12 itu 1 Agustus sampai 25 Agustus. Untuk pelaksanaannya 27 Agustus sampai dengan 6 September 2020. Nah, pesertanya sudah mencapai sekian ribu. Kemudian saya sampai ke bawah ini ternyata kuota telah terpenuhi. Nah, pertanyaannya ketika saya ingin melanjutkan ke level 3, itu apakah harus menunggu tahun depan atau nanti ada gelombang 18, 19, dan seterusnya. Karena kemarin level 1 alhamdulillah sudah lulus, 2 lulus, dan saya di pembatik ini baru mendapat 3 sertifikat. Kemarin mau melanjutkan ke level 3 karena barengan dengan PPDB sehingga saya sempat berhenti.
Itu kawan saya Mbak Lady, Mbak Lida itu seringkali memberi motivasi ke saya itu. Untuk terus nih semangat ya. Luar biasa ya. Sri Kandi yang luar biasa ini. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tuh pengen sebenarnya juga menyampaikan kepada Bapak Ibu guru yang di sekolah saya terutama atau di daerah Sleman. Kebetulan saya mengajar di daerah Sleman. Bahkan tadi saya mendapatkan info ini sudah saya share ke 4 grup, tetapi nampaknya saya cek ini tadi di room ternyata hanya satu yang nyangkol yang saya kenal itu dari Jogja, itu kawan saya di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, itu Mbak Iin. Tadi saya sudah lihat Mbak Iin, tapi yang lainnya kok keinginannya untuk mengikuti kok masih kurang, atau mungkin karena jamnya jam siang atau bagaimana gitu ya, saya nggak tahu. Tapi kalau saya pengen ngikuti ini tadi, nggih. Nah, bolehkah misalnya tadi yang di share screen-kan itu bagi saya terutama yang mungkin agak awam, cara-cara nanti menyampaikan kepada kawan-kawan, ini loh caranya masuk sebagai guru. Meskipun insya Allah saya sedikit banyak bisa, tetapi pengen saya itu saya sampaikan kepada kawan-kawan guru, sehingga mereka itu tanpa kita ajak, tanpa kita kita pandu, betul Mbak, kita pandu, beliau-beliau itu bisa ngikuti, ya. Termasuk kepada siswa-siswa kami akan nyampaikan itu loh. Nah, tadi pagi ketika briefing sudah saya sampaikan juga bahwa monggo nanti jam 1 sampai jam sekian ada, silakan masuk, tapi nampaknya tidak ada yang masuk, nggih. Nah, itu dua pertanyaan. Dan yang tadi yang saya disampaikan oleh Ibu yang sebelumnya tadi, untuk masuknya itu kemarin awal itu sulit. Teman saya juga ada 3 itu masuk nggak bisa menggunakan akun itu. Nah, apakah kendalanya ya kira-kira itu? Seperti yang disampaikan Ibu yang sebelumnya tadi juga nyampaikan kesulitan. Nah, ini tadi karena saya sudah terdaftar, saya tinggal klik saja karena sudah masuk, tinggal bisa berselancar di situ. Nampaknya itu Bapak Ibu nggih, ini tadi kawan-kawan yang dari BDR nggih. Ibu-ibu semua hari ini. Oh, ibu-ibu, para Sri Kandi. Gitu ya. SPR nggih, sahabat ya, Pak. SRB nggih, sahabat rumah belajar. Iya, Pak. Nggih. Matur nuwun, Mbak Lida. Ya, Sehat Mbak Lida? Terima kasih banyak Pak Jami. Ada juga yang dari Jogja nih Pak Nyami. Iya. Ini host Ibu Eva Juniana. Perkenalkan ini Ibu Eva Juniana. Silakan ngobrol dulu sama Pak Nyami nih. Ya. Tadi saya juga melihat ini ada SPR dari Jogja nih. Tadi tak lihat yang SRB, mana ya? sahabat rumah belajar SRB Bapak. Kok SRB. Yang mana Bu? Halo Bu. Dari SMP, SMA? Saya SD Pak. Oh, SD mana Bu? Ya. Ciren, Bantul Pak. Bantule pundi? Bantule Sewon. Oh, Sewon Bantul, nggih luar biasa. Saya pengen seperti panjenengan itu nggih. Mudah-mudahan besok bisa. Amin. Nggih. Sip, monggo lanjutkan. Mbak Lady silahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mohon maaf nih jadi ketahuan nama tenarnya. Nama tenarnya bukan Lydia tapi Lady. Kalau IDK itu. Nah, mohon izin menjawab dulu. Nanti kalau misalnya saya salah menyampaikan, mohon dikoreksi oleh narasumber yang lain. Nah, kalau misalnya untuk mendaftar level selanjutnya, tapi di level ini sudah ditutup, biasanya dilanjutkan di tahun selanjutnya. Nah, jadi biasanya penomorannya itu tetap diulang lagi dari awal. Jadi level 1 gelombang 1 tahun berapa, level 3 gelombang 1 tahunnya tahun. Jadi pengalaman juga dari teman kita yang tahun sebelumnya ya, Pak Adi Kuswanto itu sudah sampai level berapa, nah nyambung di tahun selanjutnya itu nggak masalah. Pak Adi dari Sukoharjo itu ya? Iya. Seperti itu. Cuma mungkin kurang tertarik ini para guru BK, mungkin jadi kendala kita bersama dan harus kita juga yang menggiatkan ya. Karena mungkin kita bingung, ngapain daftar ke situ, nggak ada konten BK-nya gitu ya untuk di rumah belajar sendiri. Nah, ini jadi PR. Memang itu juga yang menjadi salah satu kurang tertariknya kawan-kawan kita, dan sebaiknya ya dari kawan-kawan yang SPR ini nanti memulai untuk memberikan konten di situ. SRB, maaf. SPR itu di tempat saya ya Bu, SRB, sahabat rumah belajar nggih. Nah, dari situ monggo diisi konten-konten sehingga bisa kawan-kawan dari BK di Indonesia itu bisa nanti masuk ke sana terus
bisa seperti teman-teman dari Mapel gitu ya. Ya. Memang itu salah satu Mbak Lady yang barangkali kurang menarik, pernah saya bilang loh nggak ada yang kita mau ambil ini bla 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 dan sebagainya. Monggo Mbak Lady, lanjut Mbak Lady. Oke, terima kasih Pak Nyami. Mohon izin teman-teman, ini agak ini ya, jadi menyemangatin diri sendiri dan juga para guru BK di luar sana. Ini tugasnya kita, ya, jangan mau kalah. Untuk sementara ini lebih, kalau saya sendiri memakai strategi, kita lebih memotivasi. Jadi posisi kita di sini sebagai memotivasi para siswa dan para teman-teman guru lainnya untuk ikut dulu terlibat di dalam kegiatan ini, di dalam pemanfaatan rumah belajar ini khususnya. Kenapa? Rumah belajar ini nggak kalah loh sama aplikasi-aplikasi berbayar lainnya. Ya, tidak kalah. Dan bahkan ini disesuaikan dengan kurikulum kita yang berlaku saat ini. Dan nanti ke depannya saat ada perkembangan, penambahan lagi, suplemen lagi, apa segala macam, ini juga disesuaikan. Dan ini kontennya memang sudah diuji coba terlebih dahulu gitu ya. Dan yang lulus saringan baru ditayangkan. Jadi nggak sembarangan. Dan para pakar di kementerian juga di Pusdatin, nah ini saling bekerja sama untuk itu. Saat ini saya sudah lihat ada beberapa konten BK, saya pernah lihat itu ada tentang karir ya, tentang karir ya, tentang karir sudah ada masuk di situ. Nah, jadi PR, benar, jadi PR yang harus disemangatin oleh seluruh guru BK se-Indonesia. Nih, kita harus bikin nih, kita harus tunjukin kinerja dulu, tunjukin karya kita dulu dan kita bagikan nih. Di sini ajang kesempatannya. Oke, terima kasih Bu Lydia. Ini ada yang bertanya tadi Bu. Ya, silakan. Dari Ibu Ida Nurfaida ini. Apakah menggunakan email yang sudah ada atau membuat baru waktu saat mendaftar rumah belajar? Oke. Untuk ini sebaiknya emailnya adalah email yang aktif, yang rajin kita pakai, agar nggak lupa juga passwordnya apa. Dan itu saran saya, boleh pakai yang baru, boleh pakai yang lama, boleh. Tapi pastikan akun itu aktif, jadi akun emailnya aktif. Begitu ya Bu ya? Iya. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak Holid. Mohon maaf, saya sudah lulus Pembatik 1, tahap 2, gelombang 2. Untuk sertifikatnya belum ada. Ini siapa yang bisa menjawab? Iya, kalau masalah sertifikat ditunggu ya kan Bu Yunike? Ya, untuk pembatik pertama ya. Juga. Untuk gelombang kedua memang belum keluar. Aja, sabar aja Bapak dan Ibu. Ya. Gelombang kedua memang dipersiapkan menjadi duta tahun depan katanya Bu. Menjadi pasti duta keluar tahun 2021. itu, pasti keluar. Okay. Bu Eva, kita belum dengar suaranya nih. Ayo Bu Eva, silahkan. Baru nampak ini Bu Eva. Sinyalnya ya Bu ya, susah memang ini sinkron. Iya, lanjut ke Bu Eva ini sekarang. Ingin lihat wajah Bu Eva nih. Bu Eva. Ternyata Bu Eva guru sekolah dasar juga ya Bu Eva? Iya. Alhamdulillah ada teman sama-sama guru sekolah dasar. Ya, dipersilahkan kembali kepada Bapak Ibu. Jika ada lagi pertanyaan atau unek-uneknya atau kurang puas, silahkan dipersilahkan, atau di kolom chat sudah disediakan, dipersilahkan. Ibu Lysia sepertinya belum masuk ini Bu Lysia ini. Udah masuk Bu. Udah masuk. Terhempas ya tadi ya. Ibu Eva ada mau share screen? Bu Eva ada mau share screen? Masih waktunya masih bisa ya. Masih bisa share screen kalau mau share screen Bu Eva? Masih. Oh ya. Masih ada 27 menit lagi. Ya, silakan Bu Eva nambah-nambah ilmu kan? Silakan Bu Eva. Bentar. Ya. Sudah belum Bu? Sudah kelihatan Bu, sudah nampak. Sudah. Oh ya. Bentar.
hanya menambahkan saja ya Bu ya. Ya, silakan Bu. Ya, untuk tentang kelas digital kan di dalam rumah belajar ya Bapak Ibu, sebenarnya rumah belajar itu bisa cari di Play Store ya, tidak hanya dari dari alamatnya ya, tidak hanya dari browser, tapi bisa juga cari di Play Store. Play Store nanti bisa cari aplikasinya rumah belajar. Ya nanti akan seperti ini. Karena memang untuk sinyal itu memang kadang kan agak susah gitu ya, apalagi kalau mau mendaftar kayak gitu. Tapi ternyata kalau melalui browser kan itu mungkin agak agak butuh yang harus kuat. Ya, kalau kurang kuat nanti cuma error kayak gitu ya. Tapi kalau dengan adanya dari aplikasi itu lebih mudah sebenarnya kalau mau login seperti itu. Nanti kalau login itu ada di akun ini, tinggal login. Kalau sudah nanti bisa mencoba juga. Kalau ingin mencoba tentang kelas digital itu bisa kita gunakan kelas digital itu. Bisa kita klik yang kelas digital itu. Itu kan ada fiturnya banyak nggih. Nah, itu kalau anak-anak lebih mudah kalau pakai aplikasi ya gitu. Apalagi kalau anak SD ya gitu. Nanti kan lebih mudah ngekliknya kalau pakai aplikasi ya gitu. Nah, kalau misalnya kita akan membuat kelas digital itu ya kelas di rumah belajar kayak gitu. Nah, nanti kelas digital itu kita pertama kali masuk dulu. Jadi strip 3 itu sudah saya tandai, yaitu nanti pertama kali kita daftar dulu. Nah, untuk daftar kita mendaftar dulu sebagai yang pertama kali kita lakukan adalah sebagai penyelenggara. Misalnya SD-nya atau sekolahnya belum didaftarkan sebagai penyelenggara kelas digital, nah itu harus mendaftar dulu. Nah, setelah mendaftar sebagai penyelenggara, nah untuk penyelenggara nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti diminta membuat ID user, nama sekolah, nanti disiapkan NPSN-nya. Nah, NPSN-nya disiapkan, kemudian nanti baru daftar. Nah, nanti kalau kita sudah mendaftar sekolah kita sebagai penyelenggara, kita baru bisa mendaftar sebagai guru. Jadi kalau belum mengisi penyelenggara, nanti belum bisa untuk mengisi guru dan kita belum bisa membuat kelas kayak gitu. Nah, untuk mendaftar sebagai penyelenggara, kita memang harus menunggu karena harus nunggu di approve dari sana ya, dari Pusdatin kayak gitu. Nanti bisa hubungi kita SRB. Nah, ini bisa menghubungi kita SRB, bisa Bu Lydia, bisa Bu Rahmadona atau Bu yang lain. Nah, bisa juga Duta Rumah Belajar. Nah, nanti akan disampaikan ke Pusdatin agar prosesnya lebih cepat seperti itu. Ya, itu untuk daftar penyelenggara. Nanti kalau sudah mendaftar sebagai penyelenggara, misalnya nunggu 1 hari 2 hari seperti itu. Nah, itu kalau sudah di-approve nanti bisa hubungi kami, terus nanti kalau sudah nanti kami pasti diberitahu, nanti kita beritahukan. Kemudian daftar sebagai guru. Nah, kalau guru seperti kalau daftar tadi ya, nah, tinggal ngisi nomor identitas. Nah, seperti itu kalau guru seperti itu. Nah, nanti sekolah penyelenggara, di sekolah penyelenggara itu kalau sudah ada sekolah kita, maka bisa dicari di situ. Sekolah penyelenggaranya mana, seperti itu. Kalau belum dicari, sekolah kita belum ada, berarti belum terdaftar, kayak gitu. Jadi memang harus mendaftar sekolah penyelenggara dulu. Nah, kalau sudah, baru bisa membuat kelas. Membuat kelasnya, itu kalau sudah masuk, kita sudah masuk itu akan tampilannya akan seperti ini, terus nanti kita tambah kelas. Ya tinggal nambahkan kelas biasa, nanti kelasnya apa, seperti itu. Kalau SD emang tematik, nanti kalau SMP SMA mungkin sudah mapel ya. Ya, mungkin seperti itu kalau mendaftar sebagai guru. Nah, untuk sebagai peserta, untuk siswa, itu memang yang harus disiapkan NISN. Untuk mendaftar rumah belajar itu juga sama.
untuk pendaftarannya seperti itu. Nah, nanti anak-anak kalau sudah mendaftar baru bisa mencari kelas. Nah, cari kelas nanti ada di sini. Kelasnya tadi dibuka, kelas digital, terus cari kelas. Nah, dicari kelas ini nanti kita minta gurunya kelas, nama kelasnya apa, kemudian kode masuknya apa. Ya, mungkin sedikit dari saya seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Eva. Jadi mirip ini ya Bu ya sama kayak GCR gitu ya. Tapi fiturnya dari rumah belajar disediakan. Ya. Mirip-mirip. Oke. Nah, ada yang sudah digaransi oleh pemerintah. Silahkan dimanfaatkan kelas maya ini ya Bapak Ibu. Ya. Kan lumayan ya Bu ya, kita dapat kuota untuk, nah kuotanya itu kan salah satunya untuk rumah belajar ya. Gratis ini, gratis kita manfaatkan. Gratis. Nah iya Bu, kita manfaatkan kayak gitu. Oke. Atau Bapak Ibu di sini masih ada terkendala yang belum dapat kuota sebagai guru. Udah habis pun Bu. Saya baru dapat 2 hari ini makanya. Oh, saya sudah habis, punya saya sudah habis. Karena anak-anak di rumah 3 orang pakai semua. Semoga gak dihitung penyalahgunaan ya, karena dapat ibunya sebagai guru harusnya. Karena daring semua kan. Iya. Dipersilahkan Bapak Ibu yang lain, mana tahu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, kalau tidak ada. Mungkin closing statement Bu Ramadona ingin. Ramadona, iya. Iya. Ya Bu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Kalau enggak akan disimpulkan dan closing statement diwakili oleh Bu Ramadona. Kira-kira Bapak dan Ibu ada lagi pertanyaan? Baiklah, untuk hari ini alhamdulillah sudah kita laksanakan webinar pemanfaatan portal Rumah Belajar. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa juga sumber belajarnya juga banyak di sana. Kita juga bisa mengisi konten-konten yang ada di Rumah Belajar ya, agar lebih lengkap. Memang di situ konten-kontennya masih kurang ya Bu Lydia ya. Yeah. Kalau bisa kita sebagai guru berinisiatif untuk membuat konten, dan insya Allah saya juga akan berusaha agar konten kita itu bisa masuk ke dalam Rumah Belajar. Karena kalau yang masuk dalam Rumah Belajar itu sudah diverifikasi oleh Kemendikbud ya Bu ya, Bapak dan Ibu. Lalu di sumber belajar itu tidak seperti di YouTube, ada iklannya. Jadi kan di sini kan lebih bagus lagi video pembelajarannya. Makanya kalau setelah unduh tanpa pun daftar ataupun login, sumber belajar itu bisa dimanfaatkan. Apalagi jika Bapak dan Ibu memiliki anak. Ada 3, ada yang SMP, saya kan guru SD gitu kan. Kita ingin tahu pelajaran matematika untuk anak SMP kelas 7 atau kelas 8 gitu. Bisa dicari di sumber belajar. Ada kontennya sampai tingkat SMA Bapak dan Ibu. Demikianlah dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Moderatornya belum masuk lagi nih, terlempar lagi. Terlempar lagi Bu Lucianya. Iya, terlempar lagi. Oke lah Ibu, apa aja yang nutup Ibu Saprida? Terima kasih. Ibu Sebelum host kita tutup. yang menutup bukan? Oh, Ibu host saja yang menutup. Bu hostnya tadi baru ngomong sebentar share screen aja. Kita foto dulu Bu, sesi foto. Oh iya, foto dulu kita ya, sesi videonya bersama ya Bu Ramadona. Iya. Videonya mohon dihidupkan ya Bu, Bapak. Dimohonkan videonya diaktifkan. Kita akan foto bersama dengan tangan tanda portal Rumah Belajar ya, kayak kemarin itu ya Bu Lydia. Iya Bu. Iya. Ayo tangannya sebelah mana ini? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan sebelah ya? kanan semua. Sebelah kanan ya? Iya, sebelah kanan, Bu. Ayo Ramadona, Bu Ramadona, fotonya.
Sudah? Boleh izin titip salam sama Pak Rusli itu. Halo Pak Rusli. Masih kenal Pak? Mana Pak Rusli? Sahabat Pak Patar rupanya ya. Masih kenal nggak Pak Rusli? Banyak nih guru BK yang hadir di sini. Terima kasih banyak buat Oh ini partisipasinya. Bu Lucia sudah masuk, Bu Lucia. Pak Rusli waktu Ibu itu sudah masuk. waktu di apa tutor ke-13 itu Pak. Di Dharma Deli Hotel. Oke, Oke, silahkan baiklah, akan kita tutup acara hari ini. Ibu host, serahkan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada hari ini acara cepat kilat. Semoga bermanfaat apa yang kita dapat pada hari ini. Jika ada tutur kata kami ada yang salah, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang lain masih ada